Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam Cikgu Leni Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai PPPK, atau P3K ya. Baiklah, sebelum saya lanjut ke informasi yang sangat penting, silahkan di-subscribe dulu video ini agar saya lebih bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, informasi pertama yang wajib kalian ketahui adalah individu yang memiliki hak untuk mendaftar PPPK atau P3K formasi guru. Yang pertama, guru honor K2 database BKN. Jadi guru honor K2 yang sudah terdata di web BKN. Yang kedua itu guru honorer baik di sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk data Dapodik. Dan yang ketiga, lulusan S1 atau D4 baru, jadi yang mahasiswa yang baru selesai yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang baru selesai dan memiliki sertifikat boleh ikut P3K. Nah, lanjut, ini merupakan informasi yang cukup penting. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2020 itu tentang pengusulan kebutuhan guru PPPK dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Seperti apa suratnya? Check it out. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan suratnya yang sudah beredar di medsos. Saya juga ketemunya di medsos. Nah, ini suratnya bukan buat saya ya, tapi ini buat pejabat pembina kepegawaian daerah untuk melakukan pengusulan tenaga PPPK dan perbaikan pengusulan ASN tahun 2021. Nah, ini dia kesimpulan dari surat cinta Bapak Menteri untuk seluruh tenaga guru honorer se-Indonesia. Poin 1, pemenuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur PPPK. Nah, jika kita perhatikan poin 1 ini, seluruhnya, wow, saya kaget pertama kali mendengar berita ini. Dan ternyata di tahun 2021 yang kemarin kita pikir ada tes CPNS kembali untuk guru, ternyata dialihkan ke jalur P3K atau PPPK. Ini berita baik atau berita buruk, saya juga tidak mengerti. Yang jelas untuk PPPK saingannya akan lebih banyak, tapi formasinya juga akan lebih banyak. Lanjut, pengusulan kebutuhan pada bulan Desember merupakan pengusulan kembali terhadap kebutuhan guru tahun 2021. Nah, usulan yang telah masuk pada bulan Agustus harap diusulkan kembali. Jadi kemarin itu pihak kepegawaian itu sudah mengusulkan kekurangan tenaga ASN untuk tes CPNS 2021. Tapi ternyata dialihkan ke jalur PPK, jadi diminta untuk mengusulkan kembali pada bulan Desember. Ada poin 3, pengusulan kebutuhan guru P3K berdasarkan hasil perhitungan angka beban kerja dengan mempertimbangkan data-data sebagai berikut agar tidak terjadi duplikasi. Dapat diakses di e-formasi. Yang pertama, data pokok pendidikan Kemendikbud, data usulan guru P3K yang telah disampaikan di e-formasi pada akhir Agustus 2020, data kelulusan CPNS tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN, data kelulusan PPPK atau P3K tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN. Pada poin 4, usulan guru CPNS harap diperbaiki menjadi guru PPPK atau P3K sesuai kebutuhan atau angka beban kerja. Usulan tidak perlu disertai dengan kualifikasi pendidikan guru, akan diseragamkan dengan keputusan atau ketentuan yang akan dikeluarkan Kemendikbud. Yang selanjutnya, data pengusulan di atas tidak termasuk usulan guru agama. Instansi diberikan kesempatan untuk memperbaiki usulan guru agama meliputi kualifikasi pendidikan dan NPSN.
Lanjut, poin 7, dokumen atau surat usulan dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian. Nah, teman-teman, untuk poin 2 sampai 7 itu tugas dari pejabat pembina kepegawaian ya. Lanjut, informasi berikutnya adalah tentang NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yang wajib kamu ketahui, 1. Kepemilikan NUPTK bukan jadi syarat pendaftaran P3K. Jadi yang nggak punya NUPTK tetap bisa mendaftar P3K. Poin 2 yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK, tempat atau tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Jadi data kita yang ada di KTP harus sesuai dengan database di Dapodik ya, teman-teman, jangan sampai salah. Yang ketiga, NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Nah, NIK-nya ini yang di Dapodik harus sesuai juga dengan di Dukcapilnya. Kemudian yang harus kalian tahu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. Jika di Dukcapil data NIK ternyata salah, maka lakukan update data NIK di Dukcapil. Kemudian setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di Verval PTK Login Operator Sekolah. Pada fitur perbaikan identitas dengan mengupload scan KTP atau KK asli yang sudah benar. Dan selanjutnya setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIK di Dapodik. Selanjutnya perbaikan NIK dilakukan sebelum 31 Desember 2020. Jadi yang NIK-nya belum sesuai dengan data di Dapodik atau NIK-nya salah, segera diperbaiki ya teman-teman, jangan sampai udah melewati batas waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya verifikasi data guru calon peserta PPPK yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dengan melakukan verval ijazah. Ayo teman-teman, udah melakukan verval ijazah belum? Kalau belum, ayo segera dilakukan ya. Yang harus diperhatikan ketika melakukan verval ijazah adalah yang pertama, verval ijazah tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon tersebut layak atau tidak mengikuti PPPK. Jadi kita verval ijazah itu tidak menentukan kita bisa ikut PPK atau tidak ya. Nah, poin nomor 2, verval ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Jadi kita verval itu mau cross check ijazah kita, ini asli atau palsu ijazahnya. Nomor 3, yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa, nama perguruan tinggi, nama prodi, nomor ijazah, NIM, dan tahun lulus kuliah. Jadi usahakan ketika teman-teman memverval ijazah, usahakan jangan sampai salah input nama perguruan tinggi, nama prodi, nomor ijazahnya. Ini yang penting, nomor ijazah. Terus NIM, juga tahun lulus, jangan sampai salah input. Kemudian, apabila teman-teman memiliki ijazah S1 atau D4 lebih dari 1, maka yang dilakukan verval ijazah adalah yang linier dengan formasi yang akan dipilih. Misalnya kamu nih kuliahnya itu 2, jadi ijazahnya ada 2. Terus kamu milih mau formasi apa? Misal ijazahnya ada bahasa Indonesia dan matematika. Kamu mau ikut yang mana? Kalau matematika ya udah vervalnya dengan ijazah yang matematika. Oke. Lanjut poin nomor 5, apabila ketika verval ijazah terdapat kesalahan data, misalnya kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data di Dikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Lanjut, nomor 6, apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silakan upload scan ijazah asli maksimal 1 MB.
yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau pada saat perpal perguruan tingginya tidak ditemukan, mungkin masalah sinyal atau apa ya, kita nggak tahu. Jadi langsung aja upload scan ijazah asli. Poin 7, verifal ijazah untuk persiapan seleksi PPPK dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Jadi teman-teman ayo segera diverifal ijazahnya, jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oke, pada poin 8, kegiatan seleksi PPPK dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. Kemudian peserta seleksi PPPK yang tidak lolos mendapatkan kesempatan 3 kali. Wow, ini kabar baiknya. Jadi bagi teman-teman, ayo semangat belajar, jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan kali ini. Jika kalian tidak lolos sekali, masih bisa tes 2 kali lagi. Jadi jangan menyerah. Lanjut. Poin 10, ujian PPPK berbeda dengan ujian CPNS. Jadi di CPNS itu ada kompetisi dasar. Nah, dalam tes kompetisi dasar itu ada tes TKP, TWK, dan TIU. Kalau di tes P3K ini berbeda ya. Hanya ada seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, materi yang akan diujiankan adalah kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Jika kamu jurusannya matematika, maka kamu akan mendapatkan soal yang berkaitan dengan matematika. Kemudian tes bakat skolastik atau penalaran, manajerial, sosiokultural. Ada juga pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Nah, jumlah semua soalnya ada 150 soal. Jadi jangan lupa belajar, dan belajar. Baiklah, cukup sekian dulu video saya hari ini. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol merah di bawah videonya ya. Oke, saya doakan bagi teman-teman yang sedang berusaha atau sedang ikhtiar di jalan PPPK atau P3K, semoga lulus di tahun 2021. Amin. Wassalamualaikum.